Setelah Sioyan mendengarkan cerita tentang 3 suku magical beast terkuat dari Raja Serigala Abu-Abu, dia kemudian berlatih memadatkan avatarnya dengan api hati yang jatuh. Dengan arahan yang diberikan Tian Hao, akhirnya dia berhasil memadatkan avatarnya. Setelah itu, Sioyan terbang menuju pegunungan mata surgawi. Banyak orang telah mulai berkumpul di depan gerbang pintu masuk saat ini dan menunggu fenomena munculnya kolam darah surgawi. Tanpa diduga, ketika Sioyan beristirahat di dahan pohon, suara burung bangau terdengar. Seseorang berkata, "Bangau 7 warna, bukankah ini Nona Feng dari Paviliun Angin Petir?" Dia adalah jenius Paviliun Angin Petir Timur dan calon pemimpin berikutnya. Dia berasal dari suku Pionik Iblis Surgawi. Dia mengenakan pakaian berwarna biru langit, rok panjang kuning dihiasi ukiran bunga, dan stoking putih cantik. Meskipun fitur wajahnya untuk sementara tidak jelas, telinganya yang lancip, kulitnya yang putih, dan menghadap ke atas, dia tetap sangat cantik. Di arah lain, Sioyan juga terkejut saat mendengar Feng Qin'er dari Paviliun Angin Petir dan berharap Fetian tidak mengikutinya. Di belakang Feng Qin'er ada 2 penentua. Dari analisis Sioyan, mereka berdua di level Dozong bintang 6. Namun Sioyan tidak dapat melihat level kekuatan Feng Qin'er. Dia menduga ada benda misterius yang menyembunyikan aura kekuatannya. Meski demikian, Sioyan tidak takut selama Feng Qin'er tidak mencari masalah. Di sisi lain, Feng Qin'er yang menjadi fokus banyak orang berkata dengan dingin, "Penentuamu, apakah orang-orang dari 3 paviliun lainnya telah datang ke pegunungan mata surgawi?" Seorang penentua berjubah hijau tertawa berkata, "Jika orang seperti Tai Ying dari 10.000 pedang, Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning, dan Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh pasti akan datang dan bersaing untuk berendam di kolam darah dan menerobos ke kelas Dozong." Penentua berjubah merah memperingatkan Feng Qin'er untuk berhati-hati saat bertindak, karena kolam darah surgawi telah menarik cukup banyak ahli muda dari wilayah utara. Kemudian gelombang energi terpancar. Itu menandakan fenomena kolam darah surgawi akan muncul. Banyak orang langsung terbang ke arah belakang Feng Qin'er. Setelah itu, Feng Qin'er melesat ke arah gerbang pintu masuk pegunungan mata surgawi, memimpin di depan. Namun begitu Feng Qin'er akan segera memasuki pintu, dia dikejutkan oleh Sioyan yang tiba-tiba terbang di atasnya. Melihat momentum itu, Feng Qin'er tidak senang dan segera menghentikan pergerakan Sioyan yang mendahuluinya dengan kekuatan hisab dari tangannya. Melihat itu, Sioyan memanfaatkan gaya gravitasi tolak seperti magnet dan memasuki pegunungan mata surgawi terlebih dahulu, menyebabkan ekspresi Feng Qin'er jelek dan melesat untuk menyusulnya. Sioyan mendarat di sebuah hutan dan Feng Qin'er segera menyusul di belakang Sioyan. Melihat itu, Sioyan segera mempercepat langkahnya, meski Feng Qin'er sudah mengatakan pada Sioyan untuk berhenti. Jadi dia langsung melancarkan serangan kain panjang dari tangannya yang diselimuti angin. Perlu disebutkan bahwa Feng Qin'er memiliki atribut petir dan angin. Merasakan serangan cepat itu, Sioyan menggeser kakinya dan serangan kain panjang itu melewati sisi kepalanya dan menghancurkan pohon di depan Sioyan. Feng Qin'er terkejut melihat serangannya dihindari, tapi tangannya masih mengeluarkan kain dari lengan bajunya, seperti ular bergelombang lalu melesat ke arah Sioyan lagi.
Di bawah provokasi berulang Feng Qin-er, Xiaoyan menjadi marah. Tangannya seperti kilat menangkap serangan kain panjang itu. Api surgawi muncul di tangannya, lalu dilesatkan ke arah Feng Qin-er melalui kain panjang. Feng Qin-er langsung mengeluarkan Douqi gabungan petir angin yang kuat menjalar. Akhirnya bertabrakan keras dengan jejak api surgawi. Kedua energi kuat ini menyebabkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang sedalam setengah meter muncul di tanah. Xiaoyan tidak menyangka melihat kain panjang itu masih tidak rusak. Dia berkata, "Sebuah Douqi terbentuk dari penggabungan angin dan kilat. Nona Feng dari paviliun angin petir memang memenuhi reputasinya." Feng Qin-er tersenyum berkata, "Mampu menghancurkan formasi penjara petir surgawiku dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala paviliun utara Fetian. Kamu juga memenuhi reputasimu. Apakah kamu tidak setuju, Xiaoyan?" Setelah pertarungan pertama yang singkat sebagai sapaan ini, keduanya berpisah karena mereka tidak bodoh. Bagaimanapun, mereka berdua perlu bersaing memperebutkan 10 tempat di kolam darah. Kemudian di atas pohon, Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengetahui letak energi kolam darah surgawi yang akan terbentuk. Karena peta dibeli sebelumnya tidak berguna, guys. Setelah persepsi spiritual Xiaoyan tersebar, dia merasakan energi dalam radius 50 km di bagian utara. Begitu Xiaoyan mengunci posisi energi itu, dia turun dari pohon dan mendarat di tanah. Di sepanjang jalan ada banyak magical base dan semakin kuat di depan. Tapi dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia dapat menghindarinya dan bergegas dengan lancar. Xiaoyan sekali lagi melompat ke pohon besar dan melihat badak es tingkat 6. Saat ini Xiaoyan melihat seorang pemuda menantang magical base itu. Dia adalah Tang Ying, jenius elit dari paviliun 10.000 pedang. Dalam pertempuran itu, badak es menembakkan bongkahan es tajam dan Tang Yi dengan mudah menghindarinya. Menghadapi monster tingkat 6 itu, Tang Yi menghunuskan pedangnya. Dia bergerak begitu cepat, memperbesar irama gerakan pedangnya dan menebas badak es sampai mati. Setelah itu dia berkata pada Xiaoyan, "Apakah sudah puas menontonnya?" Xiaoyan berkata, "Aku hanya lewat, tidak perlu cemas." Xiaoyan dan Tang Yi kemudian saling berkenalan. Tang Yi secara alami langsung mengenali Xiaoyan melalui rumor konfliknya dengan paviliun angin petir. Tapi mereka berbicara singkat karena Tang Yi terburu-buru. Kemudian Xiaoyan melanjutkan perjalanannya juga. Di sisi lain, Nalan Yanran, mantan tunangannya Xiaoyan, dikejar-kejar oleh 4 pria, dipimpin oleh Wang Chen, jenius dari paviliun musim semi kuning. Dia mengenakan jubah hitam putih, rambut merah diikat dengan wajah lancip. Auranya jahat dan memegang pisau bermata 3. Dia tidak turun tangan sendiri, hanya menonton. Sementara ketiga orang lainnya adalah murid gerbang roh tanah yang sama-sama di level Do Huang bintang 4. Mereka ingin merampas rubah putih psikis dari tangan Nalan Yanran yang memiliki kemampuan untuk melewati labirin alami di luar gunung mata surgawi. Sekarang level Nalan Yanran adalah Do Huang bintang 5. Awalnya Wang Chen hanya duduk diam di atas batu, sementara ketiganya mengurung Nalan Yanran dengan formasi penjara lukisan tanah. Ini seperti jurus Kakashi itu, guys. Doton Doryo Hiki di 3 arah begitu. Tetapi kalau di animasi Donghuanya hanya perisai bulat spiritual yang secara bertahap terbentuk gitu. Kemudian Huang Tian dan 2 temannya membentuk tombak dari tanah.
lalu berkolaborasi menyerang secara sengit pada Nalanyaran. Meskipun Nalanyaran dapat menahan dan menyerang dengan pedangnya serta menghindari dari serangan 3 tombak itu, tapi Huang Tian dan 2 temannya memanfaatkan afinitas tanah sebagai pertahanan, sembari melancarkan serangan untuk menghabiskan Douqi Nalanyaran. Nalanyaran menyadari taktik itu, dan formasi penjara lukisan tanah itu sebenarnya dibuat untuk membatasinya untuk tidak bisa beristirahat. Jadi seiring berjalannya waktu, Nalanyaran jatuh dalam situasi terpojokkan. Begitu pedang dan 3 tombak saling bertabrakan, itu tercipta letusan besar. Kemudian Huang Tian dan 2 temannya melepaskan keterampilan melelehkan bumi, yang dimana tombak panjang tercipta dan sebuah avatar naga juga mengikuti, lalu ditembakkan ke arah Nalanyaran. Nalanyaran langsung membentuk pertahanan diri dari teknik berpedang anginnya. Namun di saat itu juga Wang Chen diam-diam menggunakan gerakan tercela, yaitu menanamkan afinitas Douqi kegelapan di tubuh Nalanyaran. Jadi begitu naga bertabrakan dengan perisai angin, itu hancur. Di saat kritis saat naga akan menerkam Nalanyaran, tiba-tiba penguasa Xuan jatuh dari langit dan menghancurkan avatar naga. Huang Tian dan 2 temannya terkejut melihat momentum itu. Huang Tian berkata pada orang itu untuk tidak ikut campur masalah ini. Ternyata itu adalah Xiaoyan. Dia berkata, "Apakah kau tidak takut kehilangan malu gerbang roh tanah dengan begitu banyak pria menggertak seorang gadis?" Melihat kemunculan Xiaoyan, Nalanyaran langsung tertegun dan berterima kasih. Xiaoyan kemudian perlahan berjalan ke arah Nalanyaran dan menghilangkan Douqi kegelapan di tubuhnya dengan api surgawi. Kemudian Xiaoyan menghajar Huang Tian dan 2 temannya itu dengan penguasa Xuan, yang membuat mereka lari ketakutan. Selanjutnya kita akan melihat pertarungan Xiaoyan melawan Wang Chen.